Sebagai sentra bawang merah terbesar di wilayah Sulawesi Selatan, hampir di setiap wilayah bumi Maserempulu ini merupakan tempat pembudidayaan bawang merah. Salah satunya di Desa Batunoni, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Nrekang. Dengan luas lahan sekitar 700 hektar dengan potensi produksi yang mencapai ribuan ton. Dan nantinya kami akan menemui kepala desa dari Batunoni dan juga akan berbincang mengenai kawasan dengan produksi pertanian bawang merah terbesar di wilayah Nrekang ini. Bawang merah merupakan komoditas pertanian Indonesia yang cukup menguntungkan. Bawang merah juga merupakan komoditas hortikultural yang tergolong sayuran rempah yang sangat dibutuhkan warga dalam memasak guna menambah cita rasa dan kenikmatan makanan. Desa Batunoni, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Nrekang adalah salah satu daerah yang sangat potensial dalam pembudidayaan tanaman bawang merah. Daerah ini memiliki lahan potensial yang cukup luas, yaitu luas tanam sekitar 1.789 hektar dengan kondisi iklim yang sesuai dan mendukung tumbuhnya tanaman bawang merah di sini. Sebagian besar penduduk atau sekitar 85% dari jumlah penduduk Desa Batunoni merupakan petani bawang. Hal ini menunjukkan bahwa pembudidayaan bawang merah memegang peranan penting serta memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian masyarakat di daerah ini. Namun ada hal unik di desa ini, khususnya warga yang bermukim di desa ini digratiskan PBB dari kepala desa. Kepala Desa Batunoni berkomitmen menggunakan gajinya sebagai kepala desa untuk membayar PBB dari sekitar 2.000 lebih masyarakatnya. Menurutnya, tidak ada maksud lain, semata-mata dilakukan sebagai wujud apresiasi kepada warganya. Halo Pak Desa, saya Arman dari Zona Tani TBRI Sulsel. Pak, dengar-dengar sekarang ini wilayah ini menjadi potensi bawang merahnya itu sangat besar ya Pak, bahkan mencapai ribuan ton sekali panen. Awalnya Pak, bagaimana? Kenapa tiba-tiba bisa seperti ini? Ya, kalau di sini Desa Batunoni Pak, mulai dari awal era tahun 80-an memang masyarakat di sini sudah produksi memang bawang merah. Tapi namun kita dari pihak pemerintah, mulai dari desa, pemerintah daerah, sampai pemerintah pusat itu tahu bahwa ternyata potensi alam yang ada di Desa Batunoni ini betul-betul punya ikon tersendiri untuk memiliki salah satu daerah yang ada di atas pegunungan, kira-kira kurang lebih 40 km dari kota Kabupaten Nrekang. Dan bisa juga saya katakan bahwa mungkin kurang lebih 300 km dari kota provinsi. Ternyata di sini kami punya potensi alam yang cukup luar biasa. Ini semuanya ini adalah pemberian Tuhan. Alhamdulillah dengan masyarakat di sini punya aktivitas kesehariannya itu adalah bertani, terkhusus untuk bawang merah. Nah di era 80-an itu memang kita pelajari tahun demi tahun, akhirnya sampai sekarang itu muncul perhatian pemerintah. Muncul perhatian pemerintah hadir di Desa Batunoni ini. Ternyata ini Batunoni wajar dan positif, memang kita poles untuk bagaimana mengembangkan ekonomi masyarakat yang bersumber dari hasil bawang merah itu. Akhirnya sampai detik ini perpanennya itu sudah menghasilkan ribuan ton Pak. Oke, awalnya Pak bagaimana meyakinkan masyarakat? Kenapa tiba-tiba ingin melakukan ataupun beralih ke menjadi petani bawang ini Pak? Memang dari awalnya saya bilang tadi, dari era 80-an ada memang di antara sekian persen masyarakat petani di sini yang
tanam bawang merah, namun di sisi lain ada juga tanaman-tanaman yang lain, tetapi tahun demi tahun dia pelajari ternyata ini produksinya hasil bawang merah yang justru lebih besar menunjang pertumbuhan ekonomi di sini. Oke. Akhirnya kita kembangkan sampai sekarang. Oke, bagaimana Pak mempertahankan semangat dari masyarakat itu sampai sekarang? Untuk mempertahankan kemajuannya masyarakat tentunya tidak lepas dari peran pemerintah. Dalam artian apa? Membangun fasilitas pertanian secara infrastruktur, memberikan fasilitas yang biasa fasilitas masuk itu dari Dinas Pertanian, apakah semacam kultivator, pengadaan penampung air yang bisa diistilahkan di Dinas Pertanian itu embung-embung. Ini sudah beberapa titik kita masih dikasih masuk oleh pemerintah daerah, namun sampai detik ini masih sangat banyak juga masyarakat yang butuhkan terkait dengan fasilitas seperti itu yang saya bilang. Oke, strategi dari pemerintah desa sendiri Pak, seperti apa itu? Begini, saya atas nama pemerintah desa ada memang semacam pemikiran khusus yang saya harus lakukan di sini selama saya jadi kepala desa kurang lebih 10 tahun. Bahkan biasa saya istilahkan sama bapak-bapak kepala desa untuk ke masyarakat bahwa secara tidak langsung ini saya ini yang kasih gundul ini wilayah Desa Batunoni. Dalam artian apa? Pertama saya masuk itu saya berpikir bahwa sehebat bagaimanapun pemerintah membangun infrastruktur, kalau ekonominya tidak terbangun, saya punya keyakinan bahwa kemungkinan besar itu masyarakat akan jauh juga dari kesejahteraan, Pak. Seperti itu. Akhirnya muncul saya punya pikiran bahwa kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan ini untuk bagaimana mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Desa Batunoni. Akhirnya itu tadi saya bilang seakan-akan bahwa secara tidak langsung saya yang kasih gundul ini Desa Batunoni. Dalam artian apa? Saya tidak mau lagi kalau ada masyarakat di sini, generasi di sini yang masuk dalam lingkaran generasi pemalas, Pak. Seperti itu ya. Oke, untuk petani muda atau generasi selanjutnya, bagaimana caranya Pak biar mereka itu tertarik untuk mengembangkan atau melanjutkan pertanian bawang merah ini, Pak? Dengan ketertarikannya itu tentunya tidak lepas juga dari peran kita bagaimana memberikan motivasi, memberikan dorongan sehingga selalu muncul dalam pemikirannya bahwa ini lahan yang sangat produktif di daerah ini, dan jangan juga hanya kita berpikir bahwa saya akan jadi petani bawang seterusnya. Iya. Yang penting ini potensi alam di sini untuk lahan bawang merah kita kelola dengan baik, bagaimana menunjang dari segala-galanya, apakah ekonomi, pendidikan dan seterusnya. Karena kenapa? Tentunya terkait dengan perkembangan pendidikan, tentunya kita harus punya dasar bahwa harus ditunjang dengan ekonomi. Makanya inilah lokasi bawang merah sekarang kita harus manfaatkan seperti itu. Oke, tapi di desa ini Pak memfokuskan untuk komoditas bawang merah atau ada komoditas lainnya, Pak? Untuk komoditas bawang merah di sini berproduksi untuk pengiriman, istilahnya bawang sayur untuk dikonsumsi di daerah lain, antar kabupaten sampai antar pulau. Makanya sampai sekarang ini bukan cuma ini termasuk Desa Batunoni yang termasuk penghasil terbesar di Kabupaten Rekang, justru itulah juga yang mendongkrak akhirnya Kabupaten Rekang ini sudah masuk dalam lingkaran 5 besar penghasil bawang merah di pokoknya kalau kita lihat mulai dari umur 50 hari sudah kita lihat perkembangan buahnya, tinggal kita lihat masing-masing para petaninya bahwa sekian hari lagi sudah bisa dipanen karena kelihatan ini bijinya. Oke. Nah,
Jadi Dan kalau misalkan setelah dipanen oleh para petani di sana Pak, di lahannya itu langsung dibawa ke sini Pak, atau dijemur dulu di sana atau seperti apa? dijemur dulu di kebun kurang lebih 10 hari lah, ya kurang lebih 10 hari. Oke, 10 hari lalu dibawa ke sini Pak. Ya, dibawa ke sini. Nah kan biasanya Pak, bawang merah itu rawan berjamur ya Pak. Bagaimana Ya, itu rawan. Pak, pengelolaannya Pak, biar makanya kalau tetap berkualitas? ya kita jaga kualitasnya itu rawan berjamur apa semua memang ini istilahnya tidak bisa diikat seperti ini kalau daunnya belum kering. Nah, ini kan di kebun dikeringkan dulu baru diikat. Nah, Jadi diikat dari kebun, ditunggu dulu Pak ya beberapa hari, kemudian dibawa ke sini Pak. nah, sampai ya ditunggu keringnya, karena yang jelasnya kalau daunnya belum kering langsung diikat ini kan di dalamnya bisa membusuk, ini yang kita bilang tadi jamur apa semua yang muncul. Oke, setelah ini baru langsung dibawa ke pengepulnya Pak, atau apa itu? Nah, ini kan di kebun ini diikat semua. Bisa kita bongkar supaya dilihat-lihat ciri khasnya. Seperti seperti inilah daun bawang merah agak panjang. Oke. Tapi di sini Pak lokasinya cuma satu pengembangannya Pak, jenisnya, atau ada beberapa jenis bawang merah di sini yang dikembangkan? Ya, berbagai macam memang, karena ya kalau saya ini lihat ini modelnya ini bawang dari bawang dari bibit dari Surabaya nih. Nganjuk yang punya. Oke. Ya, karena Kentari itu beda memang bijinya, kalau dibilang bawang Bima yang orang istilahkan lagi di sini bahwa beda itu dari Bima dengan Surabaya. Oke, dan biasanya Pak kalau ini dijualnya berapa Pak? Satu gantung begini atau langsung dikarungin? Dikarungkan dulu baru dikemas. Ada yang kemasan 25 kg, ada yang dikemas 40 kg seperti itu. Oke, Pak. Siapa pengiriman? Biasanya Pak kendala yang dihadapi petani itu biasanya apa Pak? Apanya? Kendala yang dihadapi saat panen misalnya Pak? Ya, salah satu kendala yang bisa dirasakan oleh petani ya biasa itu keluhan kalau macam harga anjlok. Karena ini namanya bawang merah ya, harganya itu tidak menetap. Ya. Tapi sejauh ini aman ya Pak hingga di tahun 2023 ini? Ya, alhamdulillah untuk sementara ya. Oke. Nah biasanya Pak kalau musim hujan kan sekarang ya Pak. Di musim hujan ini pasti ada kendala lain ya Pak yang dihadapi. Itu seperti apa Pak? Kalau Pak petani? Memang biasa seperti itu, tapi ini kan masyarakat petani juga di sini sudah tahu semua dan paham cara mengelolanya untuk persiapan di kebun, bahwa seperti ini tekniknya, seperti ini kita punya kegiatan, akhirnya terjaga kita punya kualitas bawang. Jadi ada perawatan tersendiri. Ya, ada memang perawatan tersendiri. Bedanya apa Pak kalau musim kemarau sama perawatan musim kemarau dengan musim hujan saat ini Ya, Pak? beda memang. Karena istilahnya kalau memang musim kemarau tidak terlalu banyak waktu untuk jemur. Kalau musim hujan ya pasti kita sangat hati-hati, karena namanya istilahnya kalau bawang merah barang basah seperti ini, kapan kena air ya pasti mengalami kerusakan seperti itu. Ini kan beda-beda ya Pak umbinya. Ini kalau misalkan umbinya besar Pak, bagaimana pas awalnya Pak? Harus milih bibit yang seperti apa Pak? Ada kualifikasi tersendiri? Kalau persoalan hasil panen terkait dengan biji seperti ini, ada yang istilahnya biji besar, biji sedang, biji kecil. Ini juga tergantung juga dengan kondisinya di kebun, apakah hasilnya mulai dari pertumbuhannya bagus apa semua, jadi inilah semua hasilnya. Karena kadang di kebun itu ya ada juga istilahnya agak bagus pertumbuhannya, ada juga yang sedang-sedang, tapi dasarnya kalau bawang merah subur dan jadi salah bijinya juga akan jadi seperti ini.
sudah umur 1 bulan sudah mulai muncul umbinya. Umbinya Ya, Pak, umbinya. Oh mereka umbinya langsung keluar Pak dari situ Ya, pokoknya kelihatan. Ini jadi kelihatan kalau Jadi istilahnya masyarakat di sini kalau umbi sudah muncul seperti ini sudah persiapan untuk istilahnya pemumpukan terakhir untuk perkembangan umbi. Ini jenis tanahnya apa Pak? Bisa tiba-tiba ini luas ya Pak ya produksinya. Ini jenis tanahnya apa ya Pak? Hah? Jenis tanahnya ini Pak? Kalau persoalan ini kan untuk tempat lahan bawang merah tidak sembarang lokasi istilahnya. Nah, makanya itulah di sini wilayah Desa Batunoni memang seperti inilah model tanahnya memang sangat cocok untuk bawang merah. Misalkan pemberian pupuknya Pak, kalau kan awalnya masih umbinya ya Pak yang ditanam ya bibitnya Pak ya. Ini langsung ditanam itu bagaimana Pak awalnya? Apakah dibuatkan bendengan terus dikasih pupuk dulu atau umbinya seperti Kalau apa? penggarapan lahannya dulu setelah sudah digarap lahannya, dibikinlah seperti ini modelnya, bedengannya apa semua. Setelah itu tanam. Nah, rata-rata petani itu sudah diukur memang itu jarak bedengannya bahwa sekian biji satu bedeng. Macam ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah diukur memang. Biasanya Pak berapa kali pemberian pupuknya sampai panen? Kalau daerah di sini Batunoni biasa sampai 3 kali. 3 kali. Ya. Jadi kalau misalkan luasnya ini Pak kira-kira berapa? Kalau sekitar sini ya mungkin sampai di bawah ini kan satu yang punya mungkin kurang lebih 1 hektar ini sampai di bawah. Ya. Jadi pupuknya kira-kira menghabiskan berapa itu Pak kalau 1 hektar seperti ini? Biasanya kalau 1 hektar seperti ini pupuk biasa itu ya kurang lebih 1 ton. 1 Ya, ton tapi ya, Pak? pupuk itu macam-macam. Ya ada istilahnya pupuk untuk daun, ada istilahnya pupuk untuk umbi dan ada juga bahkan ada juga istilahnya pupuk untuk Tanaman liar, pembesar. Kalau ya di sebelah ini sudah mau panen ini. Daunnya juga sudah mulai berubah kelihatan. Bisa kita lihat sebentar pasti model umbinya perkembangannya di bawah itu beda dengan yang di sini. Boleh kita lihat sebentar. Baik Bapak, terima kasih sudah diajak jalan-jalan sampai lihat bagaimana hasil panennya masyarakat ya Pak di sini, dan ini memang kualitasnya sangat terjaga sampai sekarang. Baik, terima kasih Bapak Saharudin sebagai Kepala Desa Batunoni. Dan pemirsa, demikian Zona Tani hari ini, dan mudah-mudahan informasi kali ini tentunya mengenai bawang merah dari Desa Batunoni ini juga sangat bermanfaat bagi Anda yang menyaksikan tayangan ini. Informasi tadi mengenai produksi dari bawang merah mulai dari pembibitannya, kemudian dari seleksi dan juga pengangkutannya tentunya bisa menginspirasi kita semua, karena pertanian juga merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat dari Batunoni ini. Dan pemirsa, nantikan Zona Tani selanjutnya.